dievakuasi. Iya Pak. Gitu Pak Wan. Itu Pak, benar saya setuju. Kalau jenengan sih diskusi masalah konstruksi, diskusi masalah ini, sementara masyarakat teriak, nggak ada gunanya kamu bikin proyek ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi tak bisa menahan amarahnya saat mengecek kolam retensi Terboyo. Gubernur Lutfi minta Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat pembangunan kolam ini. Tak hanya itu, Ahmad Lutfi juga meminta Kementerian PU menambah pompa untuk menyedot air di kawasan Kalikawe. Langkah ini dinilai krusial untuk mengatasi masalah banjir yang terus berulang di Kota Semarang. Kita sudah punya solusi. Jadi solusinya adalah bahwa Terboyo harus segera kita evakuasi airnya secepat mungkin. Jadi gravitasi antara Terboyo kemudian ke Kali Dumpo, langsung ke laut ini harus dipercepat. Sementara itu, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU Dwi Purwantoro memastikan akan memperlebar kolam retensi dan menambah pompa air. Ya kita tindak lanjuti, tadi kan minta diperlebar. Nanti kita koordinasikan BM. Kalau pompanya kita siapkan, yang penting yang di Kalikawe itu harus segera surut, masuk ke sini, dari sini buang ke Babon. Itu akan mempercepat jalan nasionalnya itu sebagai turun gitu. Sementara itu, hingga kini banjir masih merendam sejumlah wilayah di Semarang, Jawa Tengah. Di jalur Pantura, terutama di depan RSI Sultan Agung, ketinggian air mencapai 80 cm. Kemacetan panjang juga masih terjadi dari arah Demak menuju Kota Semarang. 3 truk taktis TNI disiagakan untuk mengangkut warga dan juga tenaga medis di RSI Sultan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, hari ini nasib Bupati Pati Sudewo akan ditentukan dalam rapat di DPRD. Sementara itu untuk mencapai zero error, Presiden Prabowo bentuk tim kawal makan bergizi gratis. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, hari ini sidang paripurna hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo digelar di DPRD Pati. Ribuan personel gabungan dari Polri dan TNI disiagakan sejak pagi untuk pengamanan sidang. Sebanyak 3.379 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan sidang paripurna pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Para personel disebar ke sejumlah titik lokasi yang dianggap rawan bentrokan. Berbagai alat yang dibawa oleh aparat juga tidak luput dari pemeriksaan untuk memastikan tidak membahayakan masyarakat yang ikut demo kawal sidang paripurna. Kapolresta Pati berpesan masyarakat Pati yang ikut mengawal sidang tidak mudah terprovokasi oleh para provokator. Harapan kami tentu saja apapun hasil dari sidang paripurna ini adalah yang terbaik. Kemudian siapapun dari kedua kubu harus bisa menerima legowo, apapun hasilnya. Ini adalah bentuk daripada proses demokrasi. Kita harus terima, kita tidak perlu terprovokasi untuk melakukan aksi-aksi yang merugikan orang lain seperti membakar. Ya pemirsa, kita langsung saja menuju ke depan gedung DPRD Pati untuk melihat suasana terkini bersama rekan kami Indra Setia. Selamat siang Indra, kapan rapat akan dimulai dan bagaimana situasi terkini di DPRD Pati? Baik, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan untuk situasi terkini tempat saya melaporkan di depan kantor Bupati Pati maupun juga berdampingan dengan kantor DPRD Pati Jawa Tengah, di mana terkait rapat paripurna hak angket pemakzulan Sudewo ini sejauh ini masih belum dimulai, dan juga namun untuk situasi terkini yang mana memang saat ini alun-alun yang tadinya bisa dilintasi oleh masyarakat umum ataupun kendaraan roda 2 maupun juga roda 4, namun saat ini sudah mulai diblokade oleh pihak kepolisian dan sudah mulai dialihkan
ke sejumlah titik begitu. Dan memang kalau untuk terkait masa aksi dalam proses pengawalan daripada rapat paripurna pemakzulan Bupati Sudewo ini nantinya akan berkumpul pada jam 1 ataupun 13.00 waktu Indonesia Barat pada hari ini. Namun kami baru melihat hanya sebagian masyarakat saja yang sudah berada di sisi-sisi daripada alun-alun Pati, yang mana memang untuk cuaca di saat ini di Pati, Jawa Tengah sangat terik dan panas sekali, Syafa, sehingga memang sebagian masyarakat duduk sembari berteduh di bawah pohon lantaran memang untuk aksi maupun juga terkait rapat paripurna ini masih belum dimulai, sehingga masyarakat juga masih belum semuanya berhadir di kawasan ataupun di kantor Bupati Pati Jawa Tengah ini. Terkait masalah donasi ini terus berdatangan, Safa, yang mana kami mendapat informasi bahwa ribuan air mineral juga makanan ringan juga terus berdatangan dari warga Pati, yang mana ini sifatnya kemanusiaan dan kebersamaan begitu. Dan memang nantinya terkait pengamanan, Syafa, Anda bisa dilihat di belakang saya, Syafa, yang kalau kita bahas terkait tanggal 13 Agustus aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Pati ini, kantor Bupati Pati maupun juga DPRD Pati ini tidak dilintangkan ataupun dengan kawat berduri ya. Namun saat ini sepanjang kantor Bupati maupun juga kantor DPRD Pati ini sudah ada kawat berduri yang melintang di depan kantor untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan yang terjadi lagi kembali di tanggal waktu 13 Agustus lalu. Dan untuk terkait pengamanan, Syafa dan juga pemirsa, bahwa memang terkait pengamanan ini sangat jauh berbeda, dan ini lebih banyak lagi pengamanan, hampir 4.000 personil yang gabungan dari Polresta Pati maupun juga dari Polda Jawa Tengah turut bersiaga di sini, dan di berbagai titik semuanya juga sudah standby untuk menunggu kehadiran para masyarakat Pati yang akan memantau ataupun mengawal sidang paripurna hak angket Sudewo. Demikian, Syafa, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Indra Setiabudi langsung dari gedung DPRD Pati, Jawa Tengah. Ya pemirsa, Bupati Pati Sudewo mulai menuai kontroversi saat mengambil kebijakan menaikkan PBB Pati sebesar 250%. Bupati Sudewo juga beberapa kali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019-2022. Nama Sudewo mencuat pasca mengeluarkan kebijakan kenaikan PBB Pati hingga 250% yang menyulut kemarahan masyarakat. Siapa yang akan melakukan perubahan Jaya Gunung, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Alih-alih mendengar aspirasi dan keluhan warganya, Bupati Sudewo malah menantang balik warga yang mengancam akan menggelar demo besar-besaran jika kebijakan kenaikan PBB tetap diambil. Warga Pati yang geram lantaran Bupati dinilai arogan akhirnya menggelar demo besar-besaran di sepanjang jalan utama Pati. Kericuhan pun tak terhindarkan. Sudewo yang berupaya meredam kemarahan justru dilempari massa. Kendati kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250% dibatalkan Sudewo, warga terlanjur kesal dan mendesak pembentukan pansus hak angket pemakzulan Bupati yang kini sudah bergulir. Ya, itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut, itu intinya. Kemudian dari tuntutan dari para pengunjuk rasa gimana Pak, tanggapannya Pak? Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. Selain kebijakannya yang sempat menuai kontroversi, Bupati Sudewo juga beberapa kali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019 hingga 2022. Sudewo diduga menerima aliran dana dari pembangunan jalur kereta api saat masih menjabat anggota DPR.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk tim koordinasi penyelenggaraan program MBG. Tim ini akan mengawal jalannya program MBG supaya tepat sasaran dan zero error. Sejak diluncurkan 6 Januari lalu, program makan bergizi gratis terus menjadi sorotan. Pemerintah terus memperbaiki program unggulan Presiden Prabowo ini. Evaluasi pun terus dilakukan setiap minggunya. Presiden Prabowo inginkan program MBG Zero Error atau tanpa kesalahan. Tak hanya itu, Presiden Prabowo mengeluarkan keputusan Presiden nomor 28 tahun 2025. Dalam Kepres ini, diatur pembentukan tim koordinasi penyelenggaraan MBG. Ratas pun digelar untuk memastikan program MBG berjalan lancar. Untuk tim koordinasinya sudah keluar hari ini, jadi itu sudah wilayahnya Pak Menko Pangan. Saya sebagai Kepala Badan Gizi bertugas untuk menyelenggarakan program makan bergizi gratis, sementara untuk koordinasi terkait dengan rantai pasok, kemudian pengawasan, monitoring, keterlibatan instansi lain, kementerian lain, lembaga lain, itu di bawah koordinasi Menko Pangan. Tim ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menjadi Wakil Ketua 1. Sementara Wakil Ketua 2 diisi oleh Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nani Esdeyang ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Harian. Selain jajaran pimpinan, anggota tim koordinasi MBG diisi oleh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Mensesnek Prasetyo Hadi, hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berada dalam susunan anggota tim ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai jeda, kita akan melihat keseruan diaspora Indonesia menyambut Presiden Prabowo di Korea Selatan. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, hadiri KTT APEC 2025, Presiden Prabowo Subianto disambut Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. Di hadapan para pemimpin dunia, Prabowo akan berbicara mengenai penguatan kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Indonesia 대통령님입니다. Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi Asia Pacific Economic Cooperation 2025 di Gyeongju, Korea Selatan. Setibanya di lokasi, Prabowo langsung disambut oleh Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. Rangkaian KTT APEC digelar pada 30 Oktober hingga 1 November 2025. Konferensi ini dihadiri para pemimpin ekonomi anggota APEC untuk membahas arah kebijakan strategis di kawasan Asia Pasifik. Presiden Prabowo dijadwalkan akan berbicara mengenai penguatan kerjasama ekonomi di kawasan. Kehadiran Prabowo mempunyai makna strategis mengingat forum ini merepresentasikan 60% produk domestik bruto dunia dan lebih dari sepertiga populasi global. 지연되고 있긴 합니다만. Sebelumnya, setibanya di Korea Selatan, Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dan meriah dari diaspora Indonesia. Para WNI yang tinggal di Korea Selatan itu mengaku senang bisa bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Setibanya di Gyeongju, Korea Selatan, Presiden Prabowo Subianto disambut hangat dan meriah oleh diaspora Indonesia. Para diaspora Indonesia yang tinggal di Korea Selatan ini secara khusus datang ke hotel tempat Prabowo menginap. Mereka mengaku senang bisa bertemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia. Untuk aku sih berharapnya Pak Prabowo bisa membawa Indonesia lagi untuk maju lagi ya. Semoga harapannya dengan 4 tahun lagi Pak Prabowo memimpin Indonesia ini bisa membuat masyarakat lebih sejahtera. Senang dan bangga dapat bertatap muka dan bertemu langsung dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto. Presiden Prabowo akan menghadiri KTT Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC 2025. KTT APEC akan membahas arah kebijakan strategis di kawasan Asia Pasifik.
Pemirsa, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menghentikan total impor palpres pakaian bekas. Gubernur Jakarta Pramono Anung pun satu suara dan mendukung penuh penertiban penjualan pakaian bekas ilegal. Bisnis gelap jual beli impor pakaian bekas ilegal terus ditertibkan. Peraturan Menteri Keuangan khusus pun akan segera diterbitkan. Aturan ini secara spesifik akan membidik jalur masuk pakaian bekas secara ilegal. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung langkah pemerintah. Menurut Pramono, praktik jual beli barang bekas itu merugikan. Pramono juga berjanji Pemprov DKI akan memberi pendampingan kepada para pedagang yang terdampak. Saya sudah meminta pendampingan dari UMKM dan dinas terkait lainnya untuk melakukan pelatihan kepada para pedagang. Jangan kemudian kalau thrifting ini nggak ada yang diuntungkan. Jadi apa yang menjadi larangan, apa yang menjadi nanti kalau memang ada operasi, malah pemerintah Jakarta akan memberikan pendampingan kepada pemerintah pusat untuk melakukan pembersihan terhadap thrifting. Sementara itu, pemirsa, larangan impor barang bekas ilegal atau yang dikenal dengan thrifting mendapatkan reaksi keras dari masyarakat. Mereka berharap aturan dibuat jelas supaya tidak membingungkan para penjual pakaian bekas. Sangat berdampak sih Bang. Mungkin saya sebagai karyawan pengen buat thrifting ya tetap ada. Entah nanti regulasinya seperti apa, karena thrifting juga kalau diambil dari sisi positifnya kita mengurangi pengangguran juga, mengurangi limbah juga. Terus kita barang-barangnya meski di luar terus tetap steril. Sangat sedih pastinya gitu, karena mata pencarian kami di sini gitu. Tapi ya semoga untuk kedepannya bisa untuk thrifting dan brand-brand lokal bisa seiring berjalan bersama gitu. Karena kan salah satu thrifting terutama untuk UMKM kecil seperti kita ya bisa mengurangi para pelajar yang fresh graduate. Lagi dan lagi banjir merendam kota Jakarta di musim penghujan. Lantas apa langkah Pemprov Jakarta untuk atasi banjir? Selengkapnya usai jeda. Pemirsa, hujan deras di Jakarta tidak hanya menyebabkan banjir, tetapi juga membuat warganya was-was dengan pohon tumbang. BMKG pun mengingatkan hujan akan berlangsung hingga 3 November mendatang. Warga Jakarta lagi-lagi diuji kesabaran mereka di setiap musim hujan. Guyuran hujan meski sesaat namun mampu membuat genangan banjir di sejumlah titik. Saat berbincang bersama jurnalis iNews, Reni Arumsari, Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan komitmennya mengatasi banjir lewat program normalisasi Kali Ciliwung. Yang sering terjadi masalah itu adalah banjir kiriman. Dan banjir kiriman input yang paling utama itu Ciliwung. Maka kenapa kemudian Ciliwung kita lakukan normalisasi dan saya sudah mengeluarkan penlocknya. Kita sudah melakukan mulai pembebasannya. Mudah-mudahan tahun ini untuk normalisasi Ciliwung sudah kita lakukan. Belum selesai masalah banjir, kini pohon tumbang turut menjadi PR Pemda untuk dituntaskan. Dalam sepekan, pohon tumbang akibat hujan deras dan angin kencang di Jakarta tidak hanya membuat kerugian material, tetapi juga memakan korban jiwa. Korban pohon tumbang kini berhak mendapat santunan mulai dari maksimal 50 juta rupiah bagi korban meninggal dan 25 juta rupiah bagi korban material. Permohonan santunan hanya berlaku bagi pohon yang berada di lahan publik Pemprov Jakarta. Namun demikian, upaya antisipasi pohon tumbang telah dilakukan jauh sebelum musim hujan datang pada tahun ini. Dari Januari hingga Oktober tahun 2025, 61.000 lebih pohon di Jakarta telah dipangkas. Selain itu, kesehatan pohon juga diperiksa dan dipastikan dalam kondisi kuat, terutama ketika diterpa angin kencang. Di saat musim hujan melanda, kewaspadaan warga Jakarta kini harus lebih ditingkatkan lagi. Selain menghadapi banjir, warga juga harus awas terhadap pohon tumbang ketika cuaca mulai berubah. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, pembangunan lift kaca setinggi 200 meter di objek wisata Kelingking Beach, Nusa Penida diprotes warga. Lantaran pembangunan lift ini dinilai merusak keindahan pantai. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Saya Syafati Suryo dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Viral di media sosial, pembangunan lift kaca di tebing pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali. Warga dan pengunjung merasa pembangunan lift ini mengganggu pemandangan. Pembangunan lift telah berlangsung sejak 2023 lalu. Lift ini memiliki tinggi 180 meter. Total biaya investasi pembangunan lift kaca ini berkisar 200 miliar rupiah. Bupati Klungkung pun beralasan pembangunan lift kaca sudah mengantongi izin dari pemerintah pusat. Tidak bisa melarang orang membangun ketika dia sudah mendapatkan izin dari pusat. Ya. Kan gitu, lagian itu kan wilayahnya pantai. Wilayah pantai itu kan bukan kewenangan daerah. Ya. Itu kewenangannya provinsi dan pusat. Ya. Senada dengan Bupati, pihak pembangunan lift kaca juga mengakui telah memperoleh izin resmi. Sosialisasi ke penduduk setempat pun telah dilakukan. Itu datanya ada di PUPR secara teknisnya yang dikeluarkan oleh Dinas Perizinan dan kami